Perkenalkan, saya Teresia Wiwi Dwi Astuti Mardiwahyuni SPD MPD, Kepala Sekolah SD Negeri 1 Barenglor. Saya sebagai penanggung jawab Komunitas Belajar Sibargubar SD Negeri 1 Barenglor. Dan saya Novi Budiani SPD, saya selaku Ketua Komunitas Belajar Sibargubar SD Negeri 1 Barenglor. Dan saya Alek Prasetyo SPD, saya sebagai Sekretaris di Komunitas Belajar SD Negeri 1 Barenglor. Situasi di SD Negeri 1 Barenglor itu ada beberapa guru yang belum mampu dalam menyusun modul ajar yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Mereka hanya mengandalkan atau mengambil dari modul ajar yang sudah disediakan oleh Kemendikbudristek. Jadi untuk modul ajar ini masih belum sesuai dengan karakteristik atau kebutuhan peserta didik. Pada komunitas Sibargubar itu terdapat beberapa tantangan. Yang pertama, mengaktifkan komunitas belajar di satuan pendidikan kami. Yang kedua, menyesuaikan waktu guru supaya terlaksana komunitas belajar. Yang ketiga, meningkatkan kompetensi guru untuk menyusun modul ajar secara mandiri. Dan yang keempat, mencari narasumber yang berkaitan dengan penyusunan modul ajar. Situasi dan tantangan yang dihadapi, maka kami melakukan aksi. Aksi yang pertama adalah melaksanakan IHT tentang modul ajar. Diusahakan narasumbernya adalah guru kami sendiri. Yang kedua, melakukan diskusi tentang pembuatan modul ajar secara mandiri di dalam komunitas belajar. Yang ketiga, guru praktik membuat modul ajar sendiri berdasarkan kondisi siswa dan situasi di sekolah. Sedangkan yang keempat, modul ajar yang dibuat oleh guru sendiri tadi dianalisis oleh rekan sejawat. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu backward design dari sebuah modul ajar. Di antaranya di situ Bapak Ibu bisa lihat, yang pertama adalah identifikasi hasil yang diinginkan yang meliputi dari CP, TP, kemudian ATP. Dan yang kedua, tentukan bukti dan asesmen. Berarti yang kedua yaitu membuat sebuah asesmen. Ada asesmennya di situ. Ada asesmen sumatif, formatif, diagnostik. Itu mungkin diagnostik itu kita agak kesulitan. Bapak Ibu, sebagai contoh untuk modul ajar, kita masuk yang kedua adalah komponen inti. Di situ ada di dalam komunitas belajar. Kami berdiskusi bagaimana cara membuat perangkat ajar dengan menganalisis CP, membuat TP-ATP, dan menyusun modul ajar. Setelah berdiskusi, kami berlatih untuk menyusun modul ajar secara mandiri yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik. Dalam penyusunan modul ajar, kami menggunakan tahapan backward design, yaitu dengan mengidentifikasi CP, TP, ATP, menentukan asesmen, dan menyusun alur rangkaian kegiatan pembelajaran. Ketiga tahapan tersebut harus saling terkait satu sama lain agar pembelajaran menjadi lebih bermakna. Berikut adalah modul ajar yang kami buat secara mandiri. Setelah membuat modul ajar secara mandiri, maka langkah selanjutnya adalah modul ajar tersebut akan dianalisis oleh rekan sejawat. Dari kegiatan yang telah kami lakukan dapat disimpulkan, satu, bahwa komunitas belajar merupakan salah satu wadah untuk meningkatkan kompetensi guru. Yang kedua, guru sebelum mengajar harus membuat perencanaan pembelajaran atau modul ajar yang dibuat sendiri disesuaikan dengan kompetensi siswa dan kondisi situasi kondisi sekolah.